Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang mempunyai judul Artificial Intelligence di bidang kesehatan internasional. Di sini kami mempunyai 8 artikel yang dimana di setiap artikel akan dibacakan oleh masing-masing teman kami. Di sini kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irwan Saputra. Perkenalkan, nama saya Heri Susanto. Perkenalkan, nama saya Zaris Muazrian. Perkenalkan, nama saya M. Afif Anugrah. Baiklah, saya akan langsung membaca jurnal yang pertama. Jurnal pertama yang berjudul Developing, Implementing, and Governing Artificial Intelligence in Medicine, a Step-by-Step Approach to Prevent an Artificial Intelligence Winter. Di sini mempunyai jurnal BMG Health and Care Informatics tahun 2022. Reviewer saya sendiri tanggal 15 September 2022. Tujuan penelitian, tujuannya meskipun peran kecerdasan buatan dalam kedokteran semakin dipelajari, kebanyakan pasien tidak diuntungkan karena sebagian besar model AI tetap berada di lingkungan pengujian dan prototipe. Perkembangan dan lintas implementasi model klinis kompleks dan gambaran terstruktur tidak ada. Oleh karena itu, usulkan gambaran langkah demi langkah untuk meningkatkan pemahaman dokter dan untuk mempromosikan kualitas medis penelitian. Subjek penelitian. Dalam penelitian ini, untuk melihat kecerdasan buatan yang kebanyakan pasien yang dirugikan, untuk itu dibuatlah penelitian langkah demi langkah. Ini dengan menggunakan tabel dan diagram. Metode penelitian. Kami merangkum elemen kunci seperti pedoman saat ini tentang dokumen peraturan dan praktik yang baik yang diperlukan untuk berkembang dan aman menerapkan AI dalam kedokteran. Hasil penelitian. Melengkapi kerangka lainnya, kerangka kerja dapat diakses oleh pemangku kepentingan sebelumnya dan dengan demikian memberikan pendekatan langkah demi langkah yang menggabungkan semua elemen kunci dan pedoman saat ini yang penting untuk implementasi, dan dengan demikian dapat membantu memindahkan AI dengan baik ke tempat tidur. Jurnal yang kedua yang berjudul Do People Support Artificial Intelligence Over Physicians, a survey among the general population and their view on artificial intelligence in medicine. Jurnal Elsevier, volume 25, halaman 374 sampai 381, tahun 2022. Reviewer saya sendiri. Tanggal 15 September 2022. Tujuan penelitian untuk menyelidiki pandangan masyarakat umum tentang kecerdasan buatan dalam kedokteran dengan penekanan khusus pada 3 bidang yang telah mengalami kemajuan besar dalam penelitian AI dalam beberapa tahun terakhir, yaitu radiologi, bedah robotik, dan dermatologi. Subjek penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, seperti mencari karakteristik demografi sampel, menskalakan di domain yang berbeda, tes multivariat pada 3 subskala kepercayaan pada AI secara umum dan usia, beserta latar belakang imigrasi, jenis kelamin, dan pendidikan. Metode penelitian untuk studi prospektif ini, studi internet longitudinal online April 2020 untuk gelombang panel ilmu sosial digunakan. Dari 3.117 anggota panel studi internet
longitudinal untuk ilmu sosial yang dihubungi 2.411 menyelesaikan yang lengkap. Kuesioner tingkat respon 77,4%. Setelah menggabungkan data dari gelombang sebelumnya, ukuran sampel akhir adalah 1909. Sebanyak 3 skala yang berfokus pada kepercayaan dalam penerapan IA di bidang radiologi. Bedah robotik dan multivariat digunakan untuk perbandingan. Hasil penelitian. Rata-rata keseluruhan menunjukkan bahwa responden sedikit lebih percaya AI di bidang dermatologi daripada di radiologi dan bedah. Sarana menunjukkan bahwa laki-laki berpendidikan lebih tinggi, bekerja atau belajar, berlatar belakang barat, dan mereka yang tidak diterima rumah sakit dalam 12 bulan terakhir lebih percaya pada AI. Kepercayaan pada AI ini di bidang radiologi, bedah robotik, dan dermatologi adalah secara positif terkait dengan kepercayaan pada efisiensi AI, dan domain spesifik ini secara negatif terkait dengan ketidakpercayaan dan akuntabilitas dalam AI secara umum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zayus Muazrian. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Bang Irwan yang berjudul Current Application, Opportunities, and Limitations of AI for 3D Imaging in Dental. Subjek dalam penelitian tersebut adalah sistem pemindaian intraoral atau wajah untuk diagnosis otomatis, perencanaan perawatan, dan prediksi hasil perawatan. Metode penelitian. Metode ini menggunakan studi literatur yang berfokus pada 3 aplikasi utama, termasuk diagnosis otomatis penyakit gigi dan maksilofacial. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini adalah pengembangan dan penggunaan sistem kecerdasan buatan AI dan untuk berbagai masalah klinis untuk mengembangkan sistem AI berbasis gambar 3D. Baiklah, jurnal kedua yang berjudul Artificial Intelligence or AI Application for COVID-19 Pandemic, yang dengan jurnal Diabetes dan Metabolic Syndrome Clinical Research and Review. Volume dan halaman 1-3 tahun 2020. Penulis seperti tabel, reviewer saya sendiri, tanggal 15 September. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau peran AI sebagai teknologi yang menentukan untuk menganalisis, mempersiapkan kami untuk pencegahan dan melawan COVID-19 atau coronavirus. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian tersebut adalah sistem AI untuk pencegahan dan melawan COVID-19. Metode penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode cepat literatur, mengumpulkan informasi terbaru mengenai AI untuk COVID-19, kemudian menganalisisnya untuk mengidentifikasi kemungkinan penerapannya untuk penyakit ini. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini memainkan peran penting untuk mendeteksi kasus klaster dan memprediksi di mana virus ini akan mempengaruhi di masa depan dengan mengumpulkan dan menganalisis semua data sebelumnya. Baiklah, dilanjutkan oleh teman saya, Atib. Lanjutkan dari presentasi Zayul Mazrin, saya akan membacakan jurnal nomor 5 dengan 6. Judul Artificial Intelligence in Health Opportunities and Risk for 2. Jurnal Gaceta Sanitaria. Volume dan halaman. Volume 0, halaman S67 sampai S70. Tahun 2021. Penulis Sri Susanti, Ferry Fadzul Rahman, Muhammad Nawfal, Muhammad Rizkaya, Kresna Febrianto,
Rusni Masniakana. Reviewer saya sendiri, tanggal 15 September 2022. Tujuan penelitian untuk mengetahui peluang AI dan risikonya dalam pelayanan kesehatan. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian tersebut adalah sebagai kekuatan pendorong penting untuk mempromosikan perawatan kesehatan. Literatural kecerdasan buatan AI. Terkait perawatan kesehatan berkembang pesat. Metode penelitian. Pencarian literatural yang komprehensif dikumpulkan dari 3 database untuk mengidentifikasi artikel yang dipelajari menerapkan AI dalam meningkatkan layanan kesehatan. Hasil penelitian. Implementasi AI diperlukan dalam efisiensi manajemen pelayanan kesehatan serta pengambilan keputusan media. Tantangannya adalah memfasilitasi adopsi dini dan implementasi berkelanjutan dalam sistem perawatan kesehatan. Dan kami mempertimbangkan beberapa daftar masalah etika dalam dihadapi oleh aplikasi klinik AI. Lanjut, jurnal ke-6, judul Optical Intelligence in Healthcare Blind Analysis. Jurnal Medical Internet Research. Volume dan halaman. Volume 22, halaman 1-12. Tahun 2020. Penulis Yugi Guo, Ziko, Jingokzo, Jinggong, Fan Yang. Reviewer saya sendiri, tanggal 15 September 2022. Tujuan penulisan. Tujuan dari analisis ini adalah tujuan memberikan analisis bibliometrik, dinamis, dan longitudinal dan publikasi AI terkait perawatan kesehatan. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian tersebut adalah implementasi AI diperlukan dalam efisiensi manajemen pelayanan kesehatan serta pengambilan keputusan medis. Metode penelitian secara iteratif dimulai dari istilah pencarian yang digunakan dalam literatur yang sudah kami kenal. Hasil penelitian. Analisis ini memberikan gambaran komprehensif tentang penelitian terkait AI. Dilakukan di bidang perawatan kesehatan yang membantu peneliti pembuatan kebijakan dan praktisi lebih memahami pengembangan penelitian AI terkait perawatan kesehatan dan kemungkinan implikasi praktik. Penelitian AI di mana masa depan harus didedikasikan untuk mengisi kesenjangan antara penelitian perawatan kesehatan AI dan aplikasi klinis. Jurnal selanjutnya akan saya lanjutkan kepada Heri Susanto. Baiklah, saya akan melanjutkan persentase dari Afid. Jurnal yang ke-6, yang ke-7 itu judulnya The Role Explanatory in Creating Trustworthy Artificial Intelligence for Health Campus. Concept Survey of the Technology, Design, Cost, and Evolution Strategies. Journal of Biomedical Informatics. Volume dan halaman, volume 113, halaman 1 sampai 11. Tahun 2021. Penulis Anik F. Markus, Jane Akors, Peter R. Rijbeck. Penulis review saya sendiri, tanggal 15 September. Tujuan penelitian. Tujuannya adalah untuk memberikan pandangan pada peneliti praktisi tentang desain sistem artificial intelligence yang dapat dijelaskan untuk domain perawatan kesehatan dan berkontribusi pada formalisasi bidang AI yang dapat dijelaskan. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah AI untuk kemajuan dan inovasi karena kemampuan untuk memecahkan masalah kognitif yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia.
Metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan secara observasi untuk menciptakan AI yang dapat dipercaya dalam perawatan kesehatan. Hasil penelitian. Dihasilkan beberapa poin yang membuat AI dapat dipercaya untuk perawatan kesehatan. Selain itu dapat diketahui bukti kegunaan, kemampuan menjelaskan masih kurang dalam praktik dan mengakui bahwa tindakan pelengkap untuk diperlukan membuat AI yang dapat dipercaya. Baiklah, artikel yang ke-8 itu judulnya Sport Medicine and Artificial Intelligence. Jurnal The American Journal of Sport Medicine. Volume dan halaman. Volume 20, halaman 1 sampai 8. Tahun 2021. Review saya sendiri, tanggal 15 September 2022. Tujuan penelitian. Tujuannya membangun kekuatan, keterbatasan, dan aplikasi teratur saat ini yang berkaitan dengan kedokteran olahraga ortopedia. Subjek penelitian. Artificial Intelligence di bidang bedah ortopedia dan olahraga dalam memprediksi risiko cedera atlet, menafsirkan pencitraan canggih, mengevaluasi perwakilan pasien, melaporkan metrik berbasis nilai, dan menambah pengalaman pasien. Metode penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah studi literatur yang merinci serta dengan melakukan penelitian aplikasi yang berpusat pada pengembangan algoritma pembelajaran mesin atau ML. Hasil penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yang ditafsirkan secara sistematis dan bermakna dengan mengucapkan pemrosesan bahasa alami sebuah ML dengan menggunakan teknik menginterpretasikan yang tidak terstruktur dari 186 pasien yang telah menjalani austoplastri bahu total primer di suatu institusi dinalisis. Sekian dari saya. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa ditanggapi sama teman-teman. Dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini kami memberi kesempatan kepada setiap kelompok ada 4 dan 3 pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya? Assalamualaikum, permisi, saya izin bertanya. Saya dari IoT kelompok 5. Ingin bertanya bagaimanakah AI diimplementasikan dalam perawatan kesehatan? Terima kasih. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bang. Ya. Saya dari kelompok 5 izin bertanya. Sebutkan sistem AI yang memiliki sejumlah keunggulan yang tidak dapat disangkal, Bang. Terima kasih. Selanjutnya, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bang. Perkenalkan, nama saya Jicung dari kelompok 5 bidang IoT. Sebutkan sistem AI yang memiliki sejumlah keunggulan yang tidak dapat disangkal. Terima kasih. Oke, sembari teman kami mencari jawaban, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Silakan. Izin bertanya, Bang. Perkenalkan, nama saya Rido dari kelompok 8. Mengapa implementasi AI dalam sistem kesehatan modern bisa menjadi sulit? Terima kasih. Sama-sama. Next. Ada lagi? Bang. Perkenalkan, nama saya Lutfi Kurniawan dari kelompok 8 Machine Learning. Bagaimana AI akan mengubah perawatan kesehatan di masa depan, Bang? Terima kasih. Ya, semua. Selanjutnya.
Ayo, ya. Oh, halo. Benar. Ihsan. Vian. Saya Pian. Oh, Ya. oh, saya Pian. On Ingin cam mana? bertanya. Iya, sabar. Oke, langsung. Ada. Ya, saya ingin bertanya, apa saja atau bagaimana peran AI dalam bidang kesehatan? Atau sebutkan bagaimana peran AI dalam bidang kesehatan. Oke, terima kasih. Mungkin Bang, ada lagi saya yang ingin bertanya? mau tanya. Perkenalkan, nama Oke. saya Muhammad Gizarian Tresmara, saya dari kelompok 8. Sebutkan peran penting teknologi dalam mengembangkan AI di bidang kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin dari kelompok selanjutnya ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Resma Tupang dari kelompok 6 Big Data. Pertanyaannya, sejauh mana profesi dokter akan dipengaruhi oleh perkembangan di bidang teknologi kecerdasan buatan? Terima kasih. Oke, sama-sama. Ingin bertanya, saya Sri Meriani dari kelompok 6 Big Data. Ingin bertanya, di masa mendatang, apakah hal yang tidak mungkin digantikan oleh artificial intelligence? Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya, Izin bertanya, saya Lisa Mulyana dari kelompok 6 ingin bertanya, mungkinkah kemajuan teknologi akan mengambil alih profesi dokter? Terima kasih. ya sama. Selanjutnya, ada Perkenalkan, saya Rinda Amalia Putri dari kelompok 6. Izin bertanya, mungkinkah kemajuan teknologi akan mengambil alih profesi dokter? Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Mungkin untuk pertanyaan pertama akan langsung dijawab oleh teman kami yang bernama Zayus Muazrian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang tadi ditanyakan oleh Kakak Putri. Bagaimana AI diimplementasikan dalam perawatan kesehatan? Untuk perawatan yang kompeten dan diagnosa yang akurat, dokter harus mempelajari data pasien, gambar, hasil tes, protokol pemeriksaan, dan anamnesis yang mengandung informasi lengkap. Diagnosis. Saat ini AI dapat mengenali gejala neoplasma ganas untuk mendiagnosis gangguan penglihatan, TBC, dan gangguan otak. Contohnya adalah layanan ada. Kedua, memproses informasi dalam jumlah besar. Ini adalah fakta yang terkenal bahwa AI dapat memproses beberapa ribu halaman per detik saat mencari informasi yang diperlukan. Setiap sekitar 20 menit, sebuah artikel medis baru muncul di dunia. Ketiga, pembuatan obat. Obat-obatan adalah senyawa organik kompleks dan menemukan struktur yang tepat membutuhkan waktu lama sebelum sampai ke pasar. Setelah nomor 2 yang akan ditanyakan tadi, Arya. Sebutkan keuntungan AI di industri kesehatan. Para ilmuwan berharap bahwa dengan bantuan AI akan segera mungkin untuk mengembangkan obat ultra presisi dan memberikan perawatan individual untuk setiap pasien dengan mempertimbangkan fitur genetik dan fitur lain yang unik. AS telah mengumumkan peluncuran proyek pertama untuk pengembangan obat presisi. Kemajuan medis dan teknologi selama 50 tahun terakhir telah memungkinkan kita untuk membawa perawatan kesehatan ke tingkat yang baru. Baiklah, nomor 3 yang tadi ditanyakan oleh Bang Ditung. Sebutkan sistem AI yang memiliki sejumlah keunggulan yang tidak dapat disangkal. Ada beberapa keunggulan, yaitu kenaikan daya komputasi yang mengarah pada pengumpulan dan pemrosesan data yang lebih cepat,
peningkatan volume dan ketersediaan data terkait kesehatan yang diperoleh dari perangkat pribadi dan medis dokter ke pasien, peningkatan database pengurutan genom, dan pengenalan catatan medis elektronik. Baiklah, sekian, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman kami yang bernama Heri Susanto. Kepada Heri kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab Bang Rido. Mengapa implementasi AI dalam sistem kesehatan modern bisa menjadi sulit? Ada beberapa kendala dalam pengenalan teknologi AI dalam kedokteran. Pertanyaan yang sering muncul dari para profesional medis sendiri yang memiliki ketidakpercayaan yang wajar terhadap beberapa inovasi penghalang utama untuk masa depan AI dalam kedokteran adalah memastikan privasi dan keamanan data. Dengan AI, ada risiko mengungkapkan data rahasia dari riwayat medis pasien. Selain itu, ada risiko peretasan yang disengaja untuk membahayakan sejumlah besar orang dengan misalnya menyebabkan overdosis insulin pada penderita diabetes. Masalah kedua adalah operasi algoritma yang tidak akurat. Contoh terbaru adalah algoritma IBM Watson Health. Pertanyaan kelima dari Bang Lutfi, bagaimana AI akan mengubah perawatan kesehatan di masa depan? Futuris medis Bertalan Mesko pernah mengatakan bahwa AI adalah stetoskop abad ke-21. Dia mencatat bahwa instrumen sederhana seperti stetoskop adalah sesuatu yang pada awalnya tak ingin dikenali oleh komunitas medis. Butuh beberapa dekade bagi dokter untuk mulai menggunakannya. Hal yang sama terjadi sekarang dengan AI. Seseorang mencoba memanfaatkannya sebaik mungkin, sementara yang lain takut akan hal itu. Baiklah, untuk pertanyaan ke-6 dari Bang Pian. Sebutkan peran AI dalam bidang kesehatan. Teknologi AI, machine learning, dan natural network sangat menyederhanakan kehidupan dokter. Inovasi dalam kedokteran kemungkinan untuk mendiagnosis penyakit dengan lebih akurat, menemukan obat lebih cepat, dan melacak kondisi pasien. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Irwan. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 1 yang akan saya jawab sendiri, yang ditanyakan oleh Abang Geza. Sebutkan peran penting teknologi dalam pengembangan AI di bidang kesehatan. Sejumlah teknologi baru yang mengesankan sedang dikembangkan sekarang dan masih banyak lagi yang akan datang. Contohnya seperti Google sedang berupaya membuat algoritma yang akan menganalisis data ESDM dan menemukan pola-pola penting. Yang kedua, Microsoft menggunakan AI untuk mengembangkan obat dan perawatan kanker. Yang ketiga ada IBM. IBM sedang mengembangkan sistem berbasis AI di bidang perawatan kanker dan telah menghabiskan lebih dari 4 miliar untuk membeli beberapa perusahaan dengan cadangan data medis yang besar. Selanjutnya ada Watson Group yang teknologinya IBM rencanakan untuk perawatan kesehatan. Yang terakhir ada Medtronic dan IBM. Medtronic dan IBM bekerja sama mengembangkan aplikasi untuk memantau pengobatan penderita diabetes. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 8 yang ditanyakan oleh Kak Seli. Sejauh mana profesi dokter akan dipengaruhi oleh perkembangan di bidang teknologi kecerdasan buatan? Oke, perkembangan teknologi kecerdasan buatan antara lain dan bukan terbatas dan
berpengaruh pada cara dokter berinteraksi dengan pasien, cara dokter dan institusi kesehatan umumnya mengumpulkan informasi dan mengambil kesimpulan, cara dokter menegakkan diagnosis, cara dokter memberikan terapi, cara dokter melakukan tindakan invasif dan operatif, dan cara perusahaan farmasi menemukan obat baru. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 9 yang ditanyakan oleh Kak Sri, yaitu di masa mendatang, apakah hal yang tidak mungkin digantikan oleh artificial intelligence? Oke. Ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan oleh AI. Contoh robot yang mungkin bisa tersenyum, tapi senyuman masih dengan senyuman manusia beda karena mungkin tidak mempunyai ekspresi dan perasaan. Manusia menggunakan dua keterampilan tersebut. Dua hal ini sebagai salah satu kemampuan yang dimiliki oleh manusia yang tidak tergantikan oleh robot. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 10 dan nomor 11 akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Afif. Kepada Afif kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 10 yang ditanyakan oleh Kakak Lisa Mulyana. Mungkinkah kemajuan teknologi akan mengambil alih profesi dokter? Tidak mengambil alih, membantu saja. Ada yang disebut interaksi dokter-pasien, empat atau simpati. Itu yang menurut saya nggak akan memberikan robot saat perawatan pasien. Pertanyaan 10 yang ditanyakan oleh Kakak Arinda Milia Putri, apakah yang dapat dicapai rumah sakit dengan menggunakan kecerdasan buatan? Berikut adalah kemungkinannya. 1. Membantu membuat diagnosa yang tetap, membaca foto, Röntgen, fotologi jaringan. Kecerdasan buatan dapat membantu banyak sekali jika belajar menggunakan AI. 2. Membantu menemukan diagnosa yang tepat jika masalah ruwet. Kembali ke Bang Irwan. Oke, terima kasih. Demikian jawaban dari pertanyaan teman-teman semua. Mungkin bisa dipahami dan bisa menyimpulkan sendiri dari jawaban kami tadi. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.